Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia pada siang hari ini. Perkenalkanlah, saya Sri Enta Setiawati. Di sini saya bertindak sebagai pengamat dan Ibu Sri Rahayu bertindak sebagai coach dan Pak Tri Widodo bertindak sebagai coach. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan atau amati, yaitu alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk Bu Sri Rahayu yang sebagai coach, di sini saya mau bertanya, kompetensi yang telah dimiliki Ibu Sri Rahayu apa, Bu? Kompetensi yang saya miliki adalah saya sudah menggunakan alur tirta, kemudian yang ingin saya kembangkan lagi menggunakan alur tirta dengan baik, kemudian present kehadiran dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan baik. Berarti secara lebih spesifik kompetensi yang ingin lebih dikembangkan oleh Ibu dari 3 kompetensi yang dimiliki tadi dan ingin diobservasi apa Ibu? Saya ingin mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Dengan begitu nanti harapan saya coach mampu menemukan solusinya karena saya bertanya lebih berbobot untuk menggali dari masalahnya, begitu Ibu. Dari kompetensi pertanyaan berbobot tadi, apa indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin Ibu inginkan? Tujuan saya untuk coaching nanti, saya ingin coach mampu menemukan solusinya ya, dengan memberikan pertanyaan berbobot, mampu menemukan solusi yang coach hadapi, dan saya juga mampu menjadi pendengar yang baik seperti itu, Ibu. Oh ya, sekarang silahkan kepada Bu Sri Rahayu dan Pak Tri Widodo untuk melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Selamat siang Pak Tri. Ya, selamat siang Bu Sri Rahayu. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi agak pusing ini. Oh iya, pusing ya Pak ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu nih Pak? Iya Bu, di sini saya bertemu Bu Sri Rahayu ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Harapannya dapat solusi dari Ibu bagaimana nanti ya Bu. Oh iya. Kira-kira apa ini Pak masalah Bapak ini ya, kalau boleh saya bertanya? Jadi begini Bu, di kelas itu saya mengajar pelajaran secara umum, namun di akhir-akhir ini di kelas 6 saya merasa kurang begitu efektif pembelajaran saya karena merasa anak-anak itu belum bisa menemukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka, dan cenderung cara belajar mereka itu kayak bosan seperti itu Bu, sehingga nilainya di semester kedua ini cenderung menurun seperti itu. Cara belajar anak bosan gitu ya Pak ya, sehingga nilainya menurun begitu ya Pak ya? Betul Bu. Iya, kira-kira Bapak punya apa ya yang sekiranya Bapak bisa lakukan agar anak-anak itu antusias untuk belajar dan nilainya itu bisa kembali seperti dulu, lebih baik begitu Pak? Saya itu juga masih bingung sih sebetulnya Bu, apakah itu permasalahan dari saya sendiri, apa dari siswa pun saya juga masih bertanya-tanya. Apakah itu memang saya yang kurang baik dalam mengajar ya Bu kira-kira? Ya. Mungkin begini ya Pak ya. Tadi Bapak punya solusi kurang baik dalam mengajar mungkin ya, itu dari identifikasi yang pertama ya Pak ya, mungkin dari cara mengajar ya. Kemudian mungkin Bapak punya lagi apa
Kira-kira apa yang perlu Bapak benahi dari situasi ini? Memang benar Bu, akhir-akhir ini saya kurang begitu menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, atau artinya saya kurang menggunakan media yang disukai, karena saya rasa kelas 6 saat ini kan memang perlu belajar terus-menerus, apa namanya, dari ketertinggalannya itu kan banyak Bu, pelajaran-pelajaran, sehingga mau lulus, masa iya mau lulus masih perlu belajarannya kurang sempurna seperti itu. Saya takutnya seperti itu, jadi saya berikan soal terus seperti itu, ternyata malah di situ hasilnya kurang baik. Gitu ya Pak. Jadi malah terlalu banyak soal sehingga hasilnya kurang baik ya Pak ya. Mungkin jadi jenuh begitu ya Pak ya. Ya. Dari permasalahan itu kira-kira Bapak punya rencana apa ya Pak ya untuk mengatasi ini? Saya sebetulnya pengen sekali sih Bu kembali seperti semula. Jadi anak-anak itu antusias dalam belajarnya ketika saya menggunakan metode yang menyenangkan, seperti saya ajak belajar keluar kelas, misalnya saya ajak belajar dengan bermain atau dengan media pembelajaran yang mudah diterima oleh anak seperti video-video seperti itulah Bu, yang menyenangkan pokoknya. Jadi Bapak ingin apa ya, tidak memberikan soal-soal, tetapi memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti video seperti itu ya Pak, harapan Bapak tadi ya, rencananya ya. Ya, kira-kira itu mulai kapan Bapak ingin menerapkan itu? Karena ini sudah selesai penilaian tengah semester, bisa saya lakukan itu mulai minggu depan saja Bu. Jadi selesai tengah semester ini bisa saya mulai pembelajaran kembali di minggu berikutnya. Oh ya, jadi Bapak tadi ingin berencana melaksanakan minggu depan ya Pak ya, karena ini tengah semester begitu ya Pak ya. Iya. Dari itu kira-kira Bapak komitmen apa yang Bapak pegang dari apa yang Bapak rencanakan ini? Kemudian pihak-pihak yang terkait mungkin dapat membantu begitu Pak. Jadi saya akan mempersiapkan segala kebutuhannya, yakni rencana pembelajaran dan juga media yang sesuai dengan rencana besok saya kembangkan di dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak siswa belajar dengan aktif dan juga menyenangkan. Ya, sesekali saya akan mengajak keluar kelas Bu, dengan bantuan saya ingin kolaborasi dengan guru lain yang mungkin pada saat itu guru tersebut tidak sedang mengajar di kelasnya mungkin, atau guru mapel lain yang sedang tidak ada jam pelajaran, mungkin saya bisa ajak bersama dengan saya mengembangkan pembelajaran di luar kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu yang bisa saya lakukan besoknya Bu. Ya, Bapak sudah berkomitmen mengajak teman sejawat dan juga mempersiapkan media dengan baik seperti itu ya Pak ya. Ya, semoga dengan begitu Bapak dapat mencapai apa yang Bapak inginkan tadi. Semoga anak didiknya nilainya lebih baik dan lebih senang dalam belajar ya. Kira-kira setelah ini Bapak, apa perasaan yang Bapak rasakan setelah berbincang-bincang kita? Ya, alhamdulillah sih Bu, dari pembicaraan kita hari ini memperoleh jawaban bagi saya khususnya, jadi saya lebih lega Bu. Jadi sebelumnya saya berpikir itu pusing sekali bagaimana apa yang saya hadapi ini, bagaimana solusinya. Setelah bertemu Ibu Sri Rahayu di sini, saya merasakan cukup punya banyak solusi dan alternatif yang dapat saya kembangkan kembali. Ya, terima kasih atas solusi atau apa ya, pencerahan bagi kami, bagi saya khususnya pribadi. Jadi saya bisa menggali kembali bagaimana saya bisa menerapkan kembali pada posisi saya sebagai seorang guru yang mengajar dengan lebih menyenangkan lagi. Terima kasih ya Bu ya. Ya, oke Pak, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Tetap semangat mendidik putra-putri lebih baik lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi Pak.
Triwidodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Triwidodo dan Bu Sri Rahayu yang telah melaksanakan praktek coaching. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau mengevaluasi jalannya proses coaching tadi. Secara garis besar, alur tirta sudah tampak semuanya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sri Rahayu, ya, pada saat praktek coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu tadi apa? Ya, yang ingin saya kembangkan tadi, ingin menggunakan alur cerita dengan baik, kemudian present kehadiran, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga menjadi pendengar yang baik. Yang lebih spesifiknya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu. Dan saya sepertinya sudah melakukan itu, sehingga Pak Triwidodo sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Tri hadapi. Ya, dari pertanyaan berbobot yang Ibu berikan, lantarkan kepada Pak Triwidodo, dapat menggali permasalahan dan solusi dan ide-ide baru yang muncul dari Pak Triwidodo. Ya. Nah, setelah praktek coaching ini, kemungkinan ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi pada praktek coaching selanjutnya. Iya, Ibu, walaupun saya sudah menguasai dan sudah melaksanakan dengan baik, tetapi saya ingin lebih baik lagi mengembangkan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana yang akan dicapai, dan juga tanggung jawab seperti itu. Dan saya juga ingin lebih mengembangkan lagi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif dan lebih baik lagi, Bu. Intinya saya ingin mengembangkan lebih baik lagi dari apa yang sudah saya lakukan. Oh iya, terima kasih Bu. Semoga dalam praktek kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam proses coaching ya Bu. Ya. Terima kasih atas praktek coachingnya hari ini untuk Pak Triwidodo dan Bu Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.